Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ID Sejarah, channel yang membahas mengenai materi-materi pelajaran sejarah di tingkatan SMA, SMK. Kali ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Kutai, kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah kerajaan yang secara bukti-bukti sejarah itu merupakan kerajaan pertama. Jadi masih mungkin ada kerajaan-kerajaan lain yang mendului si Kutai ini, cuman, eee, bukti-buktinya itu belum belum ditemukan dan hanya Kutai ini saja yang diperkirakan yang paling tua, yaitu sekitar abad ke-5 Masehi. Oke, langsung saja, saya masuk ke materi Kerajaan Kutai. Oke, yang pertama adalah letak geografis. Letak geografis, Kerajaan Kutai ini berada di wilayah Pulau Kalimantan. Yaitu tepatnya di wilayah Sungai Mahakam, yaitu di wilayah Muara Kaman. Wilayah Kutai, Kerajaan Kutai ini dianggap strategis karena berada di jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan maksudnya perdagangan rempah-rempah sampai ke pusat rempah-rempah yaitu ke Makassar dan ke Maluku. Nah, dengan adanya letak yang strategis ini memungkinkan orang-orang India untuk singgah ke wilayah-wilayah pesisir, salah satunya adalah pesisir dari Sungai Mahakam. Kemudian, wilayah Kutai kalau secara geografis, berada di tepi Sungai Mahakam, gambarnya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah ada Kutai Lama. Nah, kemudian ini adalah Sungai Mahakam. Ini adalah Sungai Mahakam yang kemudian pecah menjadi sungai-sungai kecil. Nah, eee, perdagangan internasional memungkinkan orang-orang India untuk singgah ke wilayah Kutai, di wilayah ini. Nah, kemudian, ketika perdagangan masa kuno itu kan tidak menggunakan mesin seperti sekarang ya. Jadi memungkinkan orang untuk singgah menunggu, musim yang baik untuk melakukan pelayaran. Dengan singgahnya mereka ke wilayah-wilayah pesisir, itu sambil menyebarkan agama mereka yaitu agama Hindu. Nah, pada masa itu orang-orang di Kutai masih dalam bentuk kesukuan. Nah, jadi mereka kemudian menghindukan wilayah-wilayah yang berada di sekitar pengaruh mereka, yaitu kalau di wilayah Kalimantan ya di wilayah Kutai, yaitu di wilayah Muara Kaman. Awal terbentuknya kerajaan Kutai. Sebelum terbentuk kerajaan Kutai, Kutai Muara Kaman, wilayah-wilayah di Nusantara itu merupakan wilayah-wilayah yang kesukuan. Salah satunya ada di wilayah Muara Kaman, ini merupakan wilayah kekuasaan dari Kudungga. Jadi raja pertama dari Kutai itu bernama Kudungga. Kudungga merupakan nama asli Indonesia, maka diperkirakan Kudungga ini belum masuk agama Hindu, baru anaknya yang kemudian bernama Aswawarman, dia masuk ke Hindu melalui upacara Fratyasoma. Nah, di slide kalian bisa baca, kerajaan Kutai pertama bernama Kutai Martadipura. Awal berdirinya dipimpin oleh Maharaja Kudungga bergelar Anumerta Dewa Warman. Nama Maharaja Kudungga ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh budaya lain. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah pendiri dari kerajaan Kutai, yaitu sekitar abad ke-5 atau sekitar 470, 70-an Masehi. Sumber sumber prasasti mengenai kerajaan Kutai. Sumber prasasti yang menyebutkan keberadaan Kutai itu bernama Yupa. Yupa berjumlah 5 buah, kalian bisa lihat gambarnya Yupa berjumlah 7 buah, kalian bisa lihat gambarnya yaitu ini. Ini adalah bentuk yupa, yaitu sebuah, monumen batu yang berdiri dan kemudian memiliki tulisan-tulisan yang menandakan adanya, sejarah di masa tersebut. Yupa ini dianggap sebagai batu yang dipakai untuk tambatan hewan
hewan yang akan disedekahkan, dan kemudian di sini menceritakan sesuatu hal mengenai kerajaan Kutai. Nah, berikut adalah isi dari yupa tersebut. Dari 7 buah yupa yang bertuliskan aksara Pallawa dan berbahasa Sanskerta, hanya ada 3 buah yang dapat dibaca, yaitu yang pertama berisi silsilah. Nah, silsilah dari yang disebutkan oleh yupa, ada 3 raja yang tertera, yaitu diantaranya ada Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, dari isi yupa tersebut dapat disimpulkan bahwa pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga. Nah, Kudungga sebagai pendiri, kemudian Kudungga memiliki anak, yaitu bernama Aswawarman. Anak atau menantu itu masih diperdebatkan. Jadi Kudungga memiliki anak bernama Aswawarman. Aswawarman ini merupakan raja yang kemudian mengawali dinasti dari eh, kasta-kasta Hindu yang ada di wilayah Kutai. Jadi dia adalah eh, orang yang mengawali dinasti Kutai beragama Hindu. Kemudian Aswawarman dia memiliki anak yang sangat termasyur yang kemudian mencapai masa kejayaannya itu bernama Mulawarman. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah tempat sedekah. Sang Mulawarman atau raja yang mencapai masa kejayaan dari Kutai, Sang Mulawarman itu mencapai masa kejayaannya dengan memberi sedekah kepada Brahmana, yaitu dengan memberikan sedekah 20.000 ekor lembu. Kemudian yang ketiga, yaitu isi mengenai masa kejayaan. Isi mengenai masa kejayaan dari kerajaan Kutai itu pada masa Mulawarman yang ditandai dengan adanya upacara kenduri. Corak kebudayaan dan kepercayaan dari Kutai. Corak kebudayaannya, kita ketahui sendiri bahwa Kudungga ini merupakan orang yang tidak masuk agama Hindu. Sedangkan untuk masuk ke agama Hindu itu diperlukan suatu upacara yang dilakukan oleh Brahmana. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, kasta di Hindu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, untuk menghidupkan seseorang itu diperlukan yang namanya upacara Fratyasoma. Nah, baru di masa kerajaan dari Aswawarman atau anak dari Kudungga itu barulah dimasukkan ke Hindu sehingga wilayah Kutai ini masuk ke kerajaan Hindu akibat adanya Fratyasoma yang dilakukan oleh Raja Aswawarman. Nah, poin kedua, Raja Mulawarman kerap mengadakan upacara di atas sebidang tanah Wafrakeswara, yaitu tanah suci yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa, salah satu dewa dalam agama Hindu. Kemudian poin ketiga, Raja Mulawarman memberikan sedekah-sedekah kepada Brahmana, yaitu sebanyak 20.000 lembu. Hal ini kemudian menjadi indikator bahwa dia adalah raja yang mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan kerajaan Kutai. Sistem ekonomi Kutai. Nah, salah satu yupa menyebutkan adanya sistem ekonomi Kutai, namun di sini tidak Pak Arfi tuliskan di slide karena nanti akan menambah teks yang sangat banyak sehingga kalau dipandang itu nggak enak kalau terlalu banyak teks. Berikut Pak Arfi bacakan saja di kertas yang sudah Pak Arfi tulis. Nah, salah satu isi dari yupa tersebut adalah tugu ini ditulis untuk peringatan dan perkara yang telah disedekahkan oleh Mulawarman, yaitu segunung minyak dengan lampu dan malai. Nah, dari sini kemudian bisa diambil intisarinya, yaitu yang pertama, mengembangkan pertanian. Nah, adanya minyak dan bunga malai, ini menyimpulkan bahwa Kutai pada masa itu sudah mengembangkan pertanian ke komoditas ini, yaitu komoditas minyak dan komoditas malai. Yang kedua, adanya kerajinan dan pertukangan. Hal ini disebutkan dengan adanya lampu dan bunga malai yang sebagai
komoditas kerajinan pada masa kerajaan Kutai. Dan kemudian yang terakhir adalah pertanian dan perdagangan. Dengan adanya persembahan 20.000 ekor lembu yang diberikan oleh Mula Warman, itu memberikan tanda bahwa pada masa itu ternyata pertanian dan apa namanya peternakannya pun itu maju. Nah, makanya di sini disebutkan ada 3 aspek ekonomi, yaitu aspek pertanian, kerajinan dan pertukangan, serta pertanian dan perdagangan. Sistem pemerintahan dari kerajaan Kutai. Sebelum adanya Hindu yang masuk ke Kutai, diperkirakan Kutai ini merupakan sebuah suku yang kemudian dipimpin oleh kepala suku tertentu. Nah, pada masa itu kepala suku yang tercatat itu adalah Kudungga. Nah, Kudungga ini belum masuk Hindu ya, jadi dia masih sebagai kepala suku, belum menjadi raja. Nah, barulah ketika muncul pengaruh dari Hindu dengan upacara Fratyasoma tadi, maka seorang keturunan dari Kudungga yang bernama Aswawarman kemudian dijadikan kasta kesatria oleh oleh Brahmana yang menghindukan, dan kemudian jadilah Aswawarman sebagai raja dari kerajaan Kutai. Nah, kemudian dalam sistem kerajaan, raja dianggap keturunan dewa yang harus disembah oleh bawahan dan rakyatnya. Oleh karena itu, raja memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mutlak dan turun-temurun berdasarkan garis kasta. Jadi ada perbedaannya di antara sistem suku dan sistem kerajaan. Kalau sistem suku biasanya menggunakan sistem primus inter pares, di mana orang yang paling kuat maka dia akan menjadi kepala suku. Sedangkan sistem kerajaan yang dibawa oleh Hindu itu memungkinkan seseorang menjadi dianggap sebagai keturunan dewa, kemudian keturunannya pun itu dianggap sebagai keturunan dewa. Maka ada silsilah turun-temurun untuk memberikan legitimasi seorang raja kepada bawahan, kepada keturunan-keturunannya. Nah, jadi perbedaannya itu. Raja-raja di kerajaan Kutai yang tercatat di Yupa ada 3, yaitu Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Yang pertama, Raja Kudungga. Dapat dibacakan di slide-nya. Raja Kudungga merupakan raja pertama yang berkuasa di kerajaan Kutai. Diperkirakan Kudungga masih berbudaya Indonesia dan pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya. Dari namanya, para ahli memperkirakan bahwa ia sama sekali tidak memeluk Hindu. Barulah putranya atau kemungkinan menantunya yang bernama Aswawarman yang menjadi seorang Hindu. Kedudukannya pada awalnya adalah kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja sehingga penggantian raja dilakukan secara turun-temurun. Seperti yang Pak Ardi jelaskan tadi ya, jadi Raja Kudungga ini merupakan nama asli dari Indonesia, dan kemudian setelah masuknya Hindu, maka eh, diubahlah sistem pemerintahannya yang awalnya kesukuan menjadi kerajaan, sehingga raja itu diturunkan secara turun-temurun. Kalau masuknya kesukuan itu menggunakan sistem primus inter pares, di mana orang yang dianggap terkuat atau voting terbanyak, maka dia menjadi raja atau kepala sukunya. Selanjutnya ada Aswawarman, putra dari Kudungga. Nah, Aswawarman ini adalah orang yang mengawali dinasti Hindu di Kutai, yaitu melalui upacara penghinduan yang namanya Fratyasoma. Jadi sesuai dengan apa yang Pak Adi jelaskan di kasta Hindu dan Buddha, bahwa seseorang itu tidak bisa masuk ke sistem kasta apabila dia tidak dihindukan oleh Brahmana. Nah, Aswawarman ini dihindukan dengan cara menggunakan upacara Fratyasoma, sehingga dia karena kedudukannya adalah sebagai raja, maka dia masuknya ke sistem kasta kesatria. Nah,
Bagaimana dengan sistem Waisya dan Sudra? Itu diperkirakan di teks yang Pak Ardi baca, belum ada sistem Waisya dan Sudra. Orang-orang di Kutai itu dibebaskan untuk memeluk agama lokal. Nah, kemudian pada masa pemerintahan wilayah Aswawarman ini pula dilakukan perluasan wilayah yang dinamakan upacara Asmaweda. Upacara Asmaweda ini merupakan upacara untuk memperluas wilayah dari Kutai dengan cara melepaskan kuda atau melepaskan kuda ke berbagai wilayah penjuru dari sekitar Kutai. Nah, tapak terakhir dari kuda tersebut itu merupakan tapak atau wilayah dari Kutai sendiri. Nah, jadi penentuan wilayahnya itu adalah kuda itu sampai mana. Selanjutnya raja yang terakhir adalah raja yang dianggap mencapai masa kejayaannya, yaitu Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini merupakan raja yang termasyhur karena dia mampu memberikan sedekah sebanyak 20.000 lembu kepada Brahmana. Kemudian dia merupakan penerus dari Asmawarman. Masa keruntuhan Kutai. Kutai termasuk negara yang cukup eksis lama di Nusantara karena dia dari abad ke-5 itu sudah berdiri sampai, kalau di slide ini kalian bisa lihat, sampai ke tahun 1735 ketika kedatangan Islam. Kerajaan Kutai berdiri sampai raja yang ke-13 yang bernama Maharaja Dharma Setia. Nah, kemudian keruntuhan Kutai ini diperkirakan karena kedatangan orang-orang Islam. Hal tersebut terjadi pada tahun 1735, yaitu bergantinya Kutai menjadi Kutai Kertanegara, di mana yang awalnya kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha kemudian berganti menjadi corak Islam. Raja pertama yaitu bergelar Sultan, yaitu Sultan Haji Muhammad Idris, dan hingga sekarang wilayahnya menjadi wilayah Kutai Kertanegara, yaitu wilayah yang memiliki corak Islam, tidak lagi menjadi corak Hindu-Buddha seperti Kutai yang sebelumnya. Nah, oke, cukup sekian materi dari Kutai. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih.